Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devarian Firmansyah akan menjelaskan tentang studi kasus yang berada di Indonesia ini. Mungkin dilihat dulu videonya agar lebih mengerti. Sistem keamanan Windows Defender menjadi sorotan usai disebut dalam insiden peretasan PDNS 2 di Surabaya pada 20 Juni kemarin. Juru bicara BSSN Ariandi Putra mengungkap, hasil analisis forensik sementara menemukan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Lantas, apa itu Windows Defender yang dipakai PDNS? Windows Defender adalah program antivirus dan anti-malware yang dikembangkan oleh Microsoft. Program ini merupakan antivirus bawaan yang disediakan oleh Microsoft untuk sistem operasi Windows. Windows Defender tersedia mulai dari Windows Vista hingga Windows 11 dan Windows Server 2003. Dulunya, program ini dikenal sebagai Microsoft Anti-Spyware. Seperti kebanyakan antivirus, Windows Defender berfungsi untuk meningkatkan keamanan sistem perangkat dari ancaman malware dan cenderung digunakan sebagai perlindungan tingkat dasar. Menurut pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya, sangat disayangkan untuk sekelas PDN hanya menggunakan Windows Defender. Semestinya untuk penggunaan sekelas PDN bisa menggunakan perlindungan tambahan yang lebih canggih seperti firewall yang bisa melacak gerak-gerik ransomware tersebut. Namun Alphonse tidak mempermasalahkan penggunaan Windows untuk pusat data selama pengaturan keamanannya diperkuat. Nah, mungkin dari video tadi kita bisa lebih mengerti apa yang akan kita lakukan hari ini. Nah, yang belum tahu, tadi kan disinggung Windows Defender. Nah, ini Windows Defender itu ini. Nah, ini itu keamanan yang udah ada di Windows. Nah, gak mungkin dong gak mungkin dong mereka cuma menggunakan ini. Nah, itu makanya di permasalahan. Nah, di sana juga sebenarnya udah ada. Kayaknya karena di laptop saya ada mengizinkan aplikasi melalui firewall. Nah, tadi kan disinggung firewall. Nah, mungkin saya tidak akan menjelaskan ini karena saya belum mengerti tentang ini. Nah, yang saya akan jelaskan itu tentang aplikasi otopsi. Nah, yang belum tahu aplikasi ini itu untuk mencari data yang dihapus atau juga data yang hilang. Mungkin kita kasih namanya itu case 1. Kita simpan, kita di ini, kita simpan di D aja ya. Terus di data. Select. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal next. Nah, ini itu boleh diisi, boleh enggak? Saya kurang tahu apa ngaruh dengan akan selanjutnya, cuman saya nggak tahu. Jadi saya mungkin tidak akan menjawabnya, jadi langsung finish saja. Di sini tinggal tunggu aja. Di sini juga next aja. Ini pilih local disk ya. Next. Nah, di sini kita memerlukan flash disk. Kenapa? Soalnya kan di sini awalnya cuman kosong.
agar terbaca, biar datanya tahu. Refresh. Nah, oke. Di sini bisa next aja. Ini juga next aja. Mungkin agak lama ya nunggunya. Tapi mungkin saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan aplikasi otopsi ini. Jadi otopsi ini kemampuan analisis yang luas. Itu kelebihannya. Rangkaian fitur otopsi bersekitaran dari penyaringan berkas hingga analis registris, menjadikan alat fleksibel untuk berbagai macam investigasi. Nah, ia juga mendapatkan keuntungan dari penggunaan partisipasi yang luas sehingga menghasilkan pengembangan dan yang stabil. Nah, cuman ada kekurangan juga. Aplikasi otopsi ini jika datanya banyak sepertinya akan lambat. Jadinya kurang efisien kalau datanya banyak. Nah, mungkin difinishin dulu. Finish. Nah, di sini kita bisa lihat ada data score, file fee, file types, delete file. Nah, cara kita melihat data yang sudah dihapus dari flash di sini itu seperti ini. Nah, kayaknya baru ada satu yang dihapus. Kalau ini saya kurang tahu sih ini. Tapi agar tahu cara data yang sudah dihapus, ya ini. Caranya seperti ini. Jadinya kita ini kelihatan tuh file yang sudah dihapus. Nah, kita lanjut aja ke tools yang kedua, yaitu Wireshark. Nah, tools ini tuh untuk mengetahui jaringan yang sudah masuk ke dalam website kita atau yang kita lakukan saat menggunakan jaringan. Misalkan jaringan yang kita pakai itu WiFi. Soalnya saya menggunakan WiFi ya. Nah, maksudnya ini jaringan-jaringan yang jalan. Kalau misalkan kalian mencet ini, keluarnya akan kosong. Contoh tuh, kosong. Jadi kita carinya itu yang ada, nah ada yang garis-garis ini. Berarti ini ngasih tahu bahwa jaringannya itu jalan. Nah tuh, banyak. Nah di sini saya akan ngasih tahu caranya. Misal kita udah login ke suatu website, login, kita ketik username-nya, terus password-nya salah misalkan. Nah kita tinggal tulis aja frame contains. Nah
Nah, kita tinggal cari misalkan di unsur name-nya itu 10. Nah, nanti bakal hijau. Kalau hijau, hijau itu berarti ada. Nah, misalkan 10. Oh, ini harusnya di stop dulu. Maaf, tadi sebelumnya harusnya sebelum kita mencari itu di stop dulu. Nah, kalau di stop ini berarti kita tidak akan mendeteksi jaringan-jaringan lagi. Nah, cara melihatnya itu kita tinggal gini. Follow, follow. Nah, nanti mungkin nanti itu akan muncul unsur name sama password yang tadi kita jalankan, yang mungkin nanti kalian akan coba. Nanti di sini muncul, misalkan kayak di kasus tadi, kita login ke website, kita tulis unsur name sama pw-nya. Nah, mungkin nanti akan tampil di sini. Nah, seperti itu. Ini aplikasi ini tuh untuk mencari jaringan yang masuk gitu. Nah, kesimpulannya dari studi kasus yang ada di video di awal, kita itu tidak harus menjaga file kita. Jangan mengandalkan dari Windows saja. Mungkin kita juga harus butuh ya namanya otopsi, WhatsApp. Nah, mungkin jika kita kehilangan file bisa menggunakan ini. Jika ingin mencari atau meretas orang yang menggunakan jaringan bisa menggunakan ini. Banyak sebenarnya kegunaan dari kedua ini, cuman yang saya lakukan tadi hanya sedikit cara menggunakan aplikasi dari otopsi dan website. Sebenarnya masih banyak tools-tools yang untuk mengamankan file itu. Ya, mungkin segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.